Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya dari kekal hingga kekal. Kasih karunia Tuhan ada pada saudara-saudara, Dan ada pada saudara juga. Marilah kita mengingat kembali hukum kasih sebagaimana tertulis dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31 yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum ini. Di hadapan Tuhan, kami menyadari dan mengakui bahwa hidup kami masih jauh dari kedua hukum ini. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni dan membimbing kami. Dosaku padamu Tuhan.
Ucapan kasih setiamu selalu ku rindu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22 dan 23, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di tawanan wayangnya yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Markus 6 ayat 14 sampai 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodes menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja
dan meminta, "Aku mau, supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengarkan hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan yang baru kita dengar dari Markus 6 ayat 14 sampai 29. Dengan tema yang diangkat, setia pada kehendaknya. Tiba-tiba terbesit sebuah lagu ciptaan Ebit G. Ade yang berjudul Untuk Kita Renungkan. Kurang lebih seperti ini penggalan lagunya. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Oh, berusahalah agar dia tersenyum. Penggalan lagu ini memiliki makna yang dalam mengenai hubungan kita atau relasi manusia dengan Sang Pencipta atau dengan Tuhan. Ada dua kalimat yang mencolok yang menjadi penekanan, yaitu memerangi dan bercermin. Keduanya dapat kita maknai sebagai bentuk melihat ke dalam diri mengenai apa kelemahan yang dimiliki oleh manusia, yang kemudian kita menyadari untuk melakukan perubahan dalam diri yang tentunya dilakukan secara berkala dan terus-menerus atau berkelanjutan. Melakukan perubahan dalam diri adalah wujud akan kesadaran manusia untuk kembali merenungkan bahwa ada kehadiran Tuhan dalam dirinya. Seperti dalam penggalan lagu juga dikatakan, Tuhan ada di sini, ada di dalam jiwa ini. Kemudian dapat dikatakan bahwa tindakan manusia tentu perlu mencerminkan kehendak dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biasanya perubahan ini terjadi ketika kita mengingat pengalaman di masa lalu atau pengalaman yang telah terjadi. Khususnya pengalaman yang kurang mengenakan tentunya, yang terjadi atas tindakan atau keputusan yang kita ambil. Ketika mengingat pengalaman masa lalu, seringkali kita dibuat sedih dan merasakan penyesalan atas apa yang dulu kita perbuat. Hal ini yang kemudian mendorong kita untuk melihat kelemahan dan mengusahakan perbaikan yang ada dalam diri. Selain melalui pengalaman yang telah terjadi, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat dan belajar dari Markus 6 ayat 14-29 untuk melihat apa sebenarnya kelemahan dari seorang manusia yang tanpa kita sadari kita lakukan secara terus-menerus. Bapak Ibu Saudara, perikop ini adalah sebuah sisipan yang dituliskan oleh Markus di tengah perjalanan dan pengajaran yang diwartakan oleh Yesus. Tulisan ini menggambarkan sosok Herodes yang teringat akan masa lalunya, yaitu membunuh Yohanes Pembaptis. Herodes yang dimaksudkan di dalam perikop ini adalah Herodes Antipas, yaitu Raja Galilea dan Perea, yang juga merupakan keturunan dari Raja Herodes Agung. Raja Herodes Agung adalah raja yang dulu melakukan pembantaian anak di Bethlehem. Bapak Ibu Saudara,
Lalu mengapa Herodes tiba-tiba teringat akan sosok Yohanes Pembaptis yang telah ia bunuh dulu? Di awal perikop dikatakan bahwa Herodes telah mendengar kabar tentang kuasa yang dilakukan Yesus atau berita-berita tentang Yesus. Hal inilah yang memicu dan membuatnya seketika teringat kepada sosok Yohanes Pembaptis. Dia mengingat Yohanes Pembaptis adalah sebagai utusan Tuhan yang jelas adalah orang suci dan benar. Kemudian ia berkeyakinan bahwa Yohanes bangkit dan memiliki kuasa atau dengan memiliki kuasa. Sehingga Herodes menganggap bahwa Yesus adalah sosok Yohanes Pembaptis yang telah bangkit, yang ingin membalaskan kematiannya. Tentu setelah mendengar berita tentang kuasa dan mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, Herodes merasa cemas dan takut karena menganggap Yesus adalah Yohanes Pembaptis, dan dia takut karena suatu saat Yohanes Pembaptis akan datang untuk membalaskan dendam kepadanya. Selanjutnya, dalam ayat 17, Markus menuliskan flashback atau ingatan masa lalu dari Herodes yang menceritakan awal mula pembunuhan Yohanes Pembaptis. Dalam ayat 18, ditekankan lagi alasan pembunuhan itu. Apabila kita lihat, alasan ini cukup sederhana, tetapi memiliki makna yang besar dalam kehidupan umat beragama, yang merupakan bagian dari ketetapan Tuhan. Ketika Yohanes Pembaptis mengingatkan Herodes untuk tidak melakukan hal yang salah dan bertentangan dengan agama, itu adalah ketika Herodes menginginkan Herodias, istri dari saudaranya yaitu Herodes Filipus. Dalam hukum Tuhan yang diterima Musa dalam Imamat 18, disampaikan bahwa menikahi istri dari saudara kandung adalah hal yang dilarang Tuhan. Tentu, sebagai orang yang saleh, Yohanes Pembaptis mengingatkan kembali hal tersebut kepada Herodes, karena dirinya tidak ingin Herodes masuk ke dalam jalan yang salah. Tetapi Herodes tidak mendengarkannya dan justru memasukkan Yohanes Pembaptis ke penjara, agar tujuannya tidak ada lagi yang menghalangi. Bapak Ibu Saudara, kita diperlihatkan salah satu kelemahan manusia yang paling utama, yaitu ego dan hawa nafsu dalam sebuah keinginan. Ini terwujud dalam diri Herodes. Ia tidak peduli dengan hukum Tuhan sekalipun, karena ego dalam keinginannya membuatnya harus mewujudkannya. Bapak Ibu Saudara, Herodes sebenarnya tidak memiliki keinginan untuk membunuh Yohanes Pembaptis, karena ia tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah tokoh yang terpandang di lingkup keagamaan, sehingga ia takut ketika ia membunuh Yohanes akan banyak pengikutnya yang membalaskan dendam. Tetapi justru orang yang sangat ingin membunuh Yohanes Pembaptis adalah Herodias. Ia memiliki dendam yang dalam kepada Yohanes karena Yohanes telah berani mengingatkan hukum Tuhan kepada dirinya. Selain itu, Yohanes menjadi ancaman karena hanya dirinya yang tahu bahwa Herodias adalah istri dari saudara kandung Herodes. Kita diperlihatkan lagi bahwa ego dan nafsu membuat seseorang memiliki keinginan yang buruk dan mencari jalan pintas dalam memenuhinya. Ada satu titik momen di mana Herodias dapat memanfaatkannya untuk membunuh Yohanes. Momen ini terjadi ketika dalam sebuah perjamuan dalam perayaan ulang tahun Herodias. Karena Herodes merasa sangat terhibur dengan tarian anak Herodias, Herodes memberikan janji kepada anak Herodias bahwa semua keinginan akan dipenuhi oleh Herodes. Tentu hal ini diketahui oleh Herodias karena anaknya sendiri menanyakan kepada ibunya apa yang harus dia minta kepada sang raja. Dan ibunya dengan frontal menjawab, kepala Yohanes Pembaptis. Tentu dalam momen ini Herodias sangat senang karena dia dapat membunuh Yohanes Pembaptis. Tetapi apakah Herodes menolak untuk membunuh Yohanes Pembaptis? Tetapi apakah Herodes menolak permintaan itu? Tidak, Bapak Ibu.
Herodes pada awalnya memang sedih, tetapi karena ia sudah mengatakan janji, di sisi lain ia memiliki gengsi yang tinggi kepada banyak orang. Karena ketika orang tahu Herodes menolak permintaan anaknya, ia akan dianggap lemah sebagai laki-laki yang lemah karena tidak bisa memenuhi janjinya. Dan kemudian Herodes menghilangkan hati nuraninya dan langsung memerintahkan pengawalnya untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari bacaan ini kita diperlihatkan mengenai beberapa hal yang menjadi pembelajaran bagi kita untuk melihat sikap negatif atau kelemahan yang ada dalam diri manusia. Salah satunya adalah ego dan nafsu. Kita seringkali memiliki keinginan untuk memiliki barang atau benda, lalu memiliki keinginan untuk mendapatkan sesuatu dan sebagainya. Tentu keinginan adalah sebuah hal wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Tetapi yang menjadi negatif adalah rasa ego dan nafsu di balik keinginan yang kita miliki. Karena ketika kita memiliki keinginan yang dipenuhi oleh ego dan nafsu, kita akan mencari segala cara dan mencari jalan pintas agar kita dapat memenuhinya. Sehingga rasa ini seringkali membuat manusia menutup pikiran dan hati nurani. Apapun akan dia lakukan untuk meraih apa yang dia inginkan atau apa yang dia kehendaki. Kita diperlihatkan oleh sosok Herodes yang berbuat demikian karena ia sangat meninggikan ego dan nafsu. Di samping itu, kekuasaan pun memiliki peranan yang tidak kalah penting. Herodes adalah seorang raja atas dua wilayah, yaitu Galilea dan Perea. Sehingga tentu ia dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Melalui bacaan ini kita diingatkan untuk mengolah rasa dan hati dalam setiap keinginan yang kita miliki. Dan setiap keinginan rasanya kita perlu untuk menyadari akan kehadiran Tuhan dalam diri manusia. Menghadirkan Tuhan adalah cara kita untuk memilah mana yang baik dan mana yang buruk untuk dilakukan. Hubungan yang melibatkan manusia dan Tuhan ini secara spiritual akan membantu kita mengolah diri dalam melakukan perubahan atau transformasi. Sehingga dalam setiap keinginan, kita tidak lagi mementingkan ego dan nafsu karena kita mengingat apa yang dikehendaki Tuhan. Melalui sosok Yohanes Pembaptis, kita belajar untuk melakukan ketaatan akan setiap ketetapan Tuhan dalam kehidupan ini. Dari sosok Yohanes Pembaptis kita memaknai bahwa memang seringkali kehendak manusia membuatnya lupa akan kehendak Tuhan yang jauh lebih penting. Pertanyaan yang muncul yaitu, mana yang selama ini kita prioritaskan? Kehendak manusia atau kehendak Tuhan? Kembali kita diminta untuk menyadari bahwa kehendak Tuhan perlu dihadirkan dalam diri manusia. Tentu hal yang paling sederhana adalah berbuat kebenaran. Ini menjadi nilai moral hidup seorang Kristiani dalam masyarakat dan juga dalam kehidupan pribadinya. Ketika kita melakukan hal ini, otomatis kita telah mendatangkan atau menghadirkan Tuhan dalam diri kita. Dari sini kita akan dibantu untuk menahan diri dari ego dan nafsu. Mari kita bersama merenungkannya dan melakukan sedikit demi sedikit perubahan. Seperti penggalan lagu tadi, yaitu berbenah dan terus berbenah untuk membuatnya tersenyum. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memperbaharui iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kita satu di dalam doa. Hari ini Tuhan masih menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kami. Di dalam istirahat tidur kami, Tuhan menjaga kami, melindungi kami, menaungi kami. Tuhan juga yang membangunkan kami semua di hari ini. Kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami terus berharap akan penyertaan kasih Tuhan di dalam aktivitas kami hari ini melalui hati, pikiran, dan perbuatan kami, sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah hanya nama Tuhan yang senantiasa kami muliakan. Kami bersyukur Tuhan menyapa, mengingatkan, dan menguatkan kami melalui firman Tuhan yang kami terima hari ini. Kiranya kehidupan kami terus dibangun di dalam iman, pengharapan, dan kasih di dalam Tuhan. Pakailah kami, gereja Tuhan, menjadi sarana, menjadi alat di dalam pelayanan dan kesaksian di tengah kehidupan yang penuh keprihatinan. Biarlah melalui karya dan tindakan kami, dunia melihat cinta kasih Tuhan yang senantiasa mendatangkan kebaikan dan sukacita, selaras dengan panggilan Tuhan untuk kami semua melakukan karya yang besar demi keselamatan dunia ini. Tuhan yang Maha Baik, kami juga bersyukur Tuhan terus membuka pintu-pintu berkat bagi kami, khususnya para among tani yang saat ini boleh menikmati hasil jerih payah mereka. Ajarkan kami untuk tetap bersyukur seberapapun yang Tuhan berikan, karena kami yakin dan percaya Tuhan terus mengasihi dan terus pelihara kehidupan kami melalui berkat-berkat dari Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, berkati gereja Tuhan, baik majelis gereja, komisi, tim, panitia, dan juga jemaat di dalam pelayanan kami. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, Tuhan masih berkenan menyertai dan memberkati pelayanan gereja kami. Berikan semangat, berikan kekuatan untuk kami semua di dalam ibadah yang harus kami lakukan di rumah masing-masing saat ini. Biarlah kami untuk terus memuji memuliakan Tuhan sebagai wujud ungkapan syukur kami. Tuhan yang punya kuasa, kami memohon belas kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit dan di masa pemulihan, terlebih untuk saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Begitu banyak saudara-saudara kami yang menderita sakit, dan banyak sudah saudara-saudara kami yang Tuhan panggil ke pangkuan Tuhan. Tidak banyak yang bisa kami lakukan selain berserah dan memohon. Pakailah para medis, dokter, perawat, dan juga obat-obatan sebagai alat bagi Tuhan untuk pemulihan dan kesembuhan bagi mereka. Berkati kami semua, berikan kekuatan, kesabaran, kemampuan di dalam menghadapi kehidupan ini. Jauhkan virus dan wabah COVID-19 dari muka bumi ini ya Tuhan, karena hanya Tuhan yang punya kuasa,
dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Inilah doa kami Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, pelanggaran-pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan dengan tulus dan sukacita, didasari dari 1 Tawarikh 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah persembahan ini kita haturkan di dalam doa. Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Pemurah, Tuhan yang menjadi sumber pertolongan dan sumber berkat bagi kami. Saat ini kami datang menghadap kepada Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih kami. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan kami. Terima kasih atas berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat kecukupan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami mengaturkan persembahan sebagai wujud syukur kami atas segala berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Kiranya Tuhan sucikan persembahan ini, biarlah melalui persembahan ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati pula saudara kami yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah saudara kami ini boleh melakukan tugas pelayannya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mengucap syukur saat ini Tuhan telah memberikan firman kepada kami. Kami memohon perlindungan penyertaan Tuhan agar kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami menyadari akan segala kesalahan dan dosa kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Kami siap menjadi saksinya. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyuntak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyuntak yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyuntak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyuntak yang terlelap. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dilimpahkan bagi saudara di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, 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 haleluya.